Oke, halo, selamat datang di channel Hijrah Linux. Ya, jadi saya memulai video ini, video pertama itu ingin menceritakan kenapa saya buat channel ini ya. Jadi channel ini itu diperuntukkan untuk teman-teman yang mau hijrah ke Linux, baik dari Mac maupun Windows. Jadi saya akan buat channel ini seluruhnya menggunakan editor hanya di HP Android dan di Linux yang notabene open source dan gratis ya. Jadi hanya menggunakan fitur gratis. Jadi saya akan berusaha untuk selalu menggunakan fitur gratis. Bukan berusaha ya, pastinya saya harus menggunakan fitur gratis karena keunggulan Linux adalah memang tidak bayar. Nah, cuman walaupun tidak bayar, Android pun ya kita punya HP Android ya rata-rata ya saat ini di Indonesia. Bagi yang sudah menonton YouTube pasti punya HP Android. Itu Bang, kalau pakai Linux kan komputernya tetap mahal. Oke, yang bilang komputernya tetap mahal, saya akan uji coba di dua device lama saya. Jadi kalau nggak salah ini tuh keluaran. Jadi ini ada Asus, ada Axio, ya ada dua nih. Ini bukan laptop, tapi kalau dulu disebutnya netbook. Jadi lebih kecil, yang 10 inch. Yang ini saya beli dari baru, Axio, Axio Pico, yang prosesornya itu Intel Atom N550. Nah, kalau yang ini adalah Asus EPC 1025C. Nah, ini saya beli second. Kalau dilihat dari portnya, ini portnya ya, saya liatin portnya. Ini portnya ya, sebetulnya yang Axio lebih jadul karena masih VGA, yang Asus ini lebih baru karena sudah HDMI. Tapi entah kenapa dulu waktu dua-duanya berfungsi dengan Windows 7 dan SSD, Axio ini lebih kencang daripada Asus PC ini ya. Padahal ini lebih mudah. Menurut saya sih ini ada masalah di prosesor atau RAM-nya ya. Nggak tahu sih apa ya. Kadang restart. Pokoknya masalah aja, lambat aja, lemot aja. Ini lebih cepat lah dengan sistem operasi yang sama, disk yang sama gitu ya. Waktu dulu ini udah diganti, dipakai istri saya untuk diganti dengan SSD. Dan ini pernah pecah layarnya, lalu tompel diganti sama yang bergaris. Waktu itu saya dapat murah 100.000 si layarnya, karena ini aduh, kalau sekarang ini barang-barang ini mungkin di yang utuh ya, yang utuh itu harganya 500.000 lah. Jadi kalaupun saya dijual udah nggak berharga ini, bangke nggak jalan. Nah, ini kenapa alasannya, nggak tahu kenapa chargernya rusak. Intinya nggak bisa dicas, ya mati total lah, nggak bisa diapa-apain. Hanya saja di dalamnya ada SSD, ada data, jadi SSD yang cukup bagus. Ini mau saya ambil, nanti di video selanjutnya akan ada video bongkar Asus ini ya. Nah, kalau yang ini masalahnya adalah sebetulnya ini tompel. Ini ada tompel jatuh sama anak saya. Terus karena saya punya LCD monitor lah, monitor yang portnya masih VGA ya. Jadi nanti di-combine ini dengan monitor VGA, dan harddisknya dulu SSD-nya ini dicabut untuk
keperluan lain, jadi SSD eksternal gitu. Nah, makanya saya mau pindahin SSD ini ke komputer ini. Ya, jadi dan ini sudah tidak ada baterainya, sudah drop semua, jadi harus dicolok ya, otomatis jadi laptop atau netbook jadi desktop. Tapi nanti kita akan install sistem operasi Linux. Nanti kita juga akan coba riset, sebenarnya saya carikan dulu ya, yang cocok itu Linux apa. Setahu saya sih Linux hmm, Linuxnya Papi Linux apa lah gitu, yang cocok untuk netbook. Tapi kita coba Linux, bisa pakai Lubuntu juga kalau nggak salah ya, itu spesialis untuk yang 86 Linux gitu ya. Nanti kita install di sini ya, dan kita akan coba, maksudnya saya, bukan kita, kan saya sendiri ya. Saya akan mencoba untuk menjadikan si laptop jadul ini ya, ini tahun dulu beli barunya 2010 ya, mungkin ya, 2010 ya. 2010 sudah berjuta-juta menghasilkan uang, saya jualan online. 2010 sudah tua sekali, sudah hampir 14 tahun. Apakah bisa memenuhi kebutuhan pelajar lah setidaknya, atau teman-teman yang pengen pakai, ya kan teman-teman mungkin punya laptop lebih baru dari laptop ini. Saya contohin pakai laptop ini biar lebih jadul. Minimal kan nonton YouTube ya, ngedit Canva mungkin ya, terus ngedit ngetik Word, Office, karena sekarang tuh udah ada LibreOffice kalau nggak salah ya. Dulu mau pakai OpenOffice kalau kita pakai Linux. Saya pernah sih di warnet dulu, zaman dulu banget, harus pakai Linux karena tidak bisa pakai lisensi Windows bajakan. Makanya dirazia kalau dulu ya warnetnya. Nah, jadi cukup terbiasa dengan Linux dulu. Di tahun berapa ya? Mungkin 2004 2005 ya, itu ada razia besar-besaran. Nah, ini karet-karetnya juga sudah pada hilang, jadi saya akan coba menggunakan ini. Nanti YouTube yang teman-teman tonton itu kalau nggak diupload dari Android, ya berarti dari Linux dan diedit dengan Linux. Baik thumbnailnya kita gunakan Canva biar lebih mudah ya. Nanti boleh nanti kita tutorial Gim juga ya, semacam Photoshopnya di Linux. Juga pakai CapCut ya kalau di HP ngeditnya. Saya akan cari. Sebenarnya kalau di Linux ada DaVinci Resolve, tapi kayaknya terlalu berat ya untuk Linux netbook. Saya akan cari yang lebih ringan. Ya sebatas potong, ganti, transisi. Ya kita pokoknya saya akan coba supaya bisa monetasi hanya dioperasikan dari HP dan Linux. Nah, cuman sebetulnya kalau di YouTube ya banyak ya yang YouTuber modal HP. Nah, kalau saya YouTuber modal Linux. Jadi pakai Linux semuanya. Nanti banyak ya software rekam itu udah jelas OBS. OBS itu bisa di Linux. Jadi ngerekam wajah dan tutorialnya nanti pakai OBS, editornya nanti kita cari yang ringan-ringan aja lah. Kalaupun nggak nemu, mungkin diedit pakai CapCut di HP ya. Saya juga nggak tahu CapCut bisa di handphone apa bisa di Linux. Belum pernah coba. Makanya kita coba ya.
Mohon bantuannya dengan subscribe dan like video ini, juga jangan lupa di komen kalau ada pertanyaan. Semoga bisa cepat sampai 1000 subscriber dan bisa menyentuh 4000 jam tayang. Tolong ditonton dari awal sampai habis. Terima kasih.